Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur jamaah rahimakumullah, senantiasa pujian itu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya bersalawat kepada penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Yang kami muliakan guru-guru kami, Bapak, Ibu, saudara dan saudari jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pengajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Tapi kita melompat saja ke beberapa judul selanjutnya, karena kalau diikuti panjang khatam kitab ini. Cuma kita ambil bab-bab penting saja yang berhubungan dengan aktivitas ibadah kita. Hari ini hari Kamis, insyaallah nanti malam Jumat, besok hari Jumat. Makanya judulnya saya lompat ke Babul Jum'ati, bab tentang hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'nahu bihi wa bi ulumihi bi asrarihi min barakati fid daraini amin ya rabbal alamin. Babul Jum'ati, bermula bab Jumat, bab hari Jumat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah, idza apabila nudiya, diseru, dipanggil, lis-salati mi yaumil jum'ah, bagi melaksanakan salat, min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, maknanya salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, maknanya aktivitas-aktivitas dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Akhrajal Qudai wa ibnu Asakira an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Jum'atu hajjul fuqara'i, bermula hari Jumat itu, bermula salat Jumat itu, hajjul fuqara'i, adalah hajinya orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hajjul fuqara'i, salat Jumat itu hajinya orang-orang fakir, hajinya orang-orang miskin. Maknanya adalah orang yang melaksanakan salat Jumat itu, ia mendapatkan nilai pahala yang hampir menyamai keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji secara tamam, secara sempurna, karena keterbatasannya untuk langsung melaksanakan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi ini fadilahnya, keutamaannya, untuk mendorong kita, tarhib kita, agar kita itu orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah salat Jumat. Jangan pernah ditinggal untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, karena nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang belum kuasa, belum sanggup untuk melaksanakan ibadah Jumat, ibadah haji,
itu dia melaksanakan ibadah salat Jumat itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya nilai seumpama dia melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna di Mekah Al-Mukarramah. Tapi jangan sebab kemudian menjadi dalil, menjadi hujah, kemudian berpendapat tidak perlu lagi melaksanakan ibadah haji. Nah, saya sudah berkali-kali haji di Indonesia, di mana hajinya di kampung saya, sholat di masjid hari Jumat. Itu bukan menjadi hujah. Maknanya ini mendorong orang-orang untuk jangan meninggalkan sholat Jumat, karena kefarduan sholat Jumat ini luar biasa. Maka jamaah rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, wa Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Sa'ad bin Ubadah. Hadis ini dari Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Sayyidul Ayyami. Kata Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Ayyami, penghulunya segala macam hari, indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumul jum'atin, yaitu hari Jumat. Penghulu hari, 7 hari Allah ciptakan hari dalam sepekan, itu penghulunya adalah hari Jumat, yaumul jum'atin. Wahuwa a'zamu min yaumin nahri wal fitri. Wahuwa, dan bermula hari Jumat itu, a'zamu ini isim tafdil. Isim tafdil maknanya paling gede, utama. Ismu a'zamu. Wahuwa a'zamu, dan bermula hari Jumat itu a'zamu, hari yang mulia, hari yang besar, min yaumin nahri wal fitri, dibandingkan hari raya nahar dan hari raya fitri. Jadi kalau dibandingkan dengan hari raya fitri, Idul Fitri, dan hari raya nahar, hari raya kurban, ternyata hari Jumat itu lebih mulia dibanding 2 hari itu. Makanya ada hadis lain menyebutkan yaumul Jumat aidil mu'minin, hari Jumat itu juga hari rayanya orang-orang mukmin. Makanya sunnah kita dari Jumat itu berbaik-baik diri, sama seperti kita berbaik-baik diri ketika menyambut hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa fihi khamsun khisalin, dan padanya hari Jumat itu khamsun hisalin, ada beberapa fadilah keutamaan yang tak dijumpai di hari-hari lain. Yang pertama, fihi khalaqallahu Adam, pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikat bahwasanya Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini, Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, jamaah rahimakumullah, fihi yaumul jum'ati, pada hari Jumat. Wa fihi uhbita minal jannati ilal ardi, dan pada hari Jumat itu pula lah Adam alaihissalam uhbita, makna uhbita ini unzila, diturunkan Allah. Nah, diturunkan Allah dari surga ke dunia. Nah, hari Jumat pula, tapi bukan hari Jumat yang sama pada saat penciptaan, bukan. Nah, tapi diciptakan hari Jumat, Adam alaihissalam beserta Siti Hawa juga terusir dari surga pada hari Jumat juga. Wa fihi tuwfiya, dan pada hari Jumat itu pula lah Nabi Allah Adam alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umur
dalam kitab tarikh, dalam kitab Qisasul Anbiya disebutkan lebih kurang umurnya 1000 tahun. Umur Nabi Allah Adam alaihissalam lebih kurang umurnya 1000 tahun. Kalau Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun. Panjang-panjang umurnya. Nah, umur umatnya Rasulullah Muhammad SAW ini sajalah yang pendek-pendek. Ya. Paling keras itu 70-an, 80-an dah keras sekali itu. Ya. Tapi umurnya umat-umat nabi-nabi terdahulu itu panjang-panjang. Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim dalam satu riwayat dikatakan 250 tahun, ada yang mengatakan 154 tahun. Panjang-panjang umurnya. Ya. Wa fihi sa'atun, dan pada hari Jumat itu jamaah rahimakumullah, la yas'alul abdun, tidak ada permintaan seorang hamba fiha, pada hari Jumat, syai'an, sesuatu pun permintaan itu. Kepada siapa diminta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa a'tahullahu iyyahu, kecuali Allah menunaikan, memberikan, mengabulkan permintaan hamba itu. Makanya hari Jumat itu disebut dengan hari yang mustajabah untuk berdoa. Imam Syafi'i jamaah rahimakumullah, ditulis oleh Imamul Baihaqi dalam kitabnya Diwanus Syafi'i, mengatakan, ini katanya Imam Syafi'i, khamsun layalin, 5 malam. Tidak ditolak doa orang itu, tak ditolak doa seorang hamba di 5 malam itu. Yang pertama, lailatun minal jum'ati, malam daripada hari Jumat. Malam Jumat, nanti malam berarti. Kapan dihitung malam Jumat? Habis asarnya dihitung malam Jumat. Ba'da asar hari Kamis sudah dihitung masuk malam Jumat. Kapan habisnya hari Jumat? Ba'da asar hari Jumat sudah masuk malam Sabtu. Jadi dari hitung malam Jumat ini. Doa seorang hamba, kata Imam Syafi'i, ditulis Imam Baihaqi dalam kitabnya Diwanus Syafi'i, itu mustajabah. Berarti betul seiring dengan hadis ini. Apa hadisnya? Wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha syai'an. Pada hari itu, hari Jumat itu, jamaah rahimakumullah, permohonan seorang hamba itu tidak ditolak oleh Allah itu. Dengan catatan. Permintaan yang macam mana? Malam yas'al isman. Malam yas'al isman maknanya adalah selama permintaan itu tidak mengandung unsur dosa. Nah, dosa. Ya Allah, aku dendam kali sama dia tuh ya Allah. Habis duitku kemarin, ku hambur-hamburkan, ku pikir dia pilih aku. Rupanya dia tak pilih aku. Masukkan dia dalam keparet, dengan kereta-keretanya ya Allah. Nah, sakit hati itu. Itu tidak dikabul Allah itu. Tidak dikabul. Kenapa? Malam yas'al isman, selama permintaan itu tidak mengandung unsur dosa. Yang kedua, au qati'ata rahimin, atau permintaan itu berhubungan dengan qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Dua doa ini walaupun dibacakan di hari Jumat yang penuh fadilah ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis asar duduk kita iktikaf macam gini, dalam hati berdoa, ya Allah, ya Rabbana, anak saya mau ikut ujian kelulusan ya Allah. Ya Allah, mohon kepadamu, tunjukkanlah jalan terbaik untuknya, bukakanlah pintu hatinya, berikanlah keberkahan untuknya supaya lulus ya Allah. Itu boleh. Itu boleh. Itu apa? Doa kebaikan. Boleh. Ya Allah, di bulan Ramadan ini ya Allah, bukakanlah hati saudara-saudara kami yang ngaku muslim tapi jauh dari ibadah ya Allah. Bukakan hati mereka biar mereka menjadi orang-orang yang taat, mereka beriman kepadamu dengan beriman sebenar-benarnya ya Allah. Boleh. Ya Allah, tunjukilah pemimpin kami ya Allah jalan yang benar, jalan yang baik, hingga bisa mengantarkan kami ini semua rakyatnya yang dipimpinnya menuju jalan Shiratal Mustaqim ya Allah. Boleh. Kenapa? Jalan yang baik, doa yang baik, doa yang
maslahat. Itu dikabul. Ya Allah, ibu saya sudah meninggal ya Allah, luaskanlah kuburnya ya Allah. Nah, diterima. Bahkan malam Jumat ini, ini dalam kitab Daqaiqul Akbar. Nah, ini nggak sembarangan yang ngarang ini. Yang ngarang jamaah rahimakumullah lil Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti. Ada dua Jalaluddin, ada Jalaluddin Mahalli, ada Jalaluddin As-Suyuti. Makanya tafsir Jalalain itu maknanya dua jalal itu. Jalalain dua jalal. Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kitab tafsir Jalalain itu dua orang yang ngarang. Nah, yang mengarang kitab Daqaiqul Akbar fi Dzikril Jannati wan Narin ini adalah Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Nah, apa disebut dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti ini? Pada halaman 29. Nah, kalau butuh Ustadz kopikan, saya kopikan. Nah, tapi bahasa Arab, saya terjemahkan. Nah, apa di sini disebutkan jamaah rahimakumullah? Kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ridha Allah atasnya keduanya. Kenapa keduanya? Ibnu Abbas itu anak daripada Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini saudara dari ayahnya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas ini anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, namanya Abdullah bin Abbas, lakopnya Ibnu Abbas. Makanya disebut di sini kalimatnya radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan anhuma atas keduanya. Siapa? Ibnu Abbas alias Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib dan bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Makanya anhuma pakai. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Idza kana yaumul aidin, apabila datang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tidak lama lagi sudah. Wa yaumu Asyura, dan hari Asyura. Asyura itu hari ke-10 bulan Muharram. Wa yaumul Jum'atil ula min Rajabah, dan hari Jumat ula yang pertama pada bulan Rajab. Ya. Wa lailatun nisfi min Sya'bana, dan malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul qadri, dan malam lailatul qadar. Wa lailatul jum'ati, dan malam Jumat, nanti malam. Ngapain? Kenapa malam-malam itu? Takhruju arwahul amwatin min kuburihim. Takhruju arwahul amwatin, keluar roh orang-orang yang sudah meninggal dunia itu. Oh, Ustadz, masa roh bisa keluar? Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ini saya pakai pendapat imam ulama yang biasa dipakai sahabat kita sebelah. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh. Di rumah saya ada kitab Ar-Ruh itu. Ar-Ruh. Ruh. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Roh orang itu ada dua. Ada namanya ar-ruhul al-mu'aminah. Maknanya roh orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ini orang baik nih. Meninggalnya husnul khotimah. Orangnya taat kepada Allah. Ya. Ada yang kedua, ruhul mu'azzabah. Ya. Ini ruh orang yang nggak dapat nikmat kubur nih, diazab terus nih. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, Abu Jahal itu diazab terus kecuali Senin dalam satu riwayat. Abu Lahab itu dalam satu riwayat hari Senin, dalam kitab Hawi Al-Fatawa disebutkan hari Senin itu Abu Lahab dapat siksa, dapat ringan sedikit. Apa nama itu dapat? Remisi apa? Remisi. No. Kenapa? Karena waktu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW dia senang itu.
Diutusnya budaknya Suwaibah untuk menemani ibunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah lahir, Suwaibah lapor sama Abu Lahab. Abu Lahab itu gembira karena kepanakannya sudah lahir, diberi nama Muhammad. Karena modal gembira itu sajalah. Dapat keringanan dia tiap hari Senin itu. Keringanan. Kalau misalnya kita itu ya dapat minum-minum inilah Pak, air tebu lah, air tebu ya, minum air tebu ya. Makan-makan pisang goreng sama tempe lah bareng-bareng 1 jam. Habis itu digebukin lagi. Nah, gitu ya. Dapat keringanan lah dalam kitab Hawi Al-Fatawa itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan takhruju arwahul amwati min kuburi ini roh yang mana? Ruh al-mun'amah, ruh yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dia, keluar. Wa yuqifuna ala abwabi buyutihim. Kemana mereka? Yuqifuna ala abwabi buyutihim. Mereka berdiri di depan pintu rumah mereka. Ya. Ustadz, rumahnya dia dihancurin Ustadz, dia bikin rumah baru sama anaknya. Tanda masih, ya tanda Pak. Dia nggak tanda rumahnya, tapi tahu itu anaknya di dalam itu. Yang dipikir rumah dia dihancurin Ustadz, dia dijual sama orang lain, nggak salah rumah nanti dia. Enggak, dicari anaknya itu sebenarnya. Dia ke situ mau mencari anaknya. Dia ke situ mau cari zuriyahnya tadi, keturunannya tadi. Ngapain? Wa yaquluna, berkata itu roh orang-orang muamanah itu. Apa dia bilang? Tarhimu alaina, kasihanilah kami. Dia minta kasihani kami nih. Kasihani kami. Fi hadhil lailatil mubarakah, pada ini malam yang begitu berkah. Yang beberapa malam saya sebutkan tadi. Ini. Bisaddaqati au bilukmatin. Dengan cara apa mereka itu minta dikasihani oleh kita yang hidup ini? Bukan hidupkan musik keyboard, bukan nyanyi karaoke di rumah, bukan makan-makan kumpul-kumpul, enggak juga. Tapi mereka minta bisaddaqati walau lukmatin, bersedekahlah kau hai orang yang hidup, walau bilukmatin, walau hanya 1 kunyahan potongan roti yang kau sedekahkan itu manfaat untuk kami yang sudah meninggal. Dalam kitab Tanqihul Qaul, jamaah rahimakumullah, kitab Tanqihul Qaul ini nama dasarnya itu Lubabul Hadis, karangan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Disyarah, diberikan penjelasan oleh salah seorang ulama terkenal Nusantara namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi nama Tanqihul Qaul. Judul kitab itu sebenarnya Lubabul Hadis, berisi 40 hadis. Masing-masing bab 40 hadis. Ada bab wudu, ada bab imamah, pakai sorban, ada bab siwakun, macam-macam bab itu 40 hadis. Dalam bab sedekah itu Syekh Nawawi Al-Bantani ada meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Tasaddaqu, bersedekahlah kamu semua. Tasaddaqu anfusakum au amwatikum, bersedekahlah kau kepada dirimu, orang-orang yang masih hidup, au amwatikum, atau kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makna bersedekah sama orang meninggal dunia bukan bawa makanan taruh di kuburan, enggak. Itu melanggar syariat, itu malah syirik itu. Tapi kita bersedekah atas nama Pak BKM, ini ada uang 100.000, saya sedekah ke masjid, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada almarhumah emak saya Fulan binti Fulan, Fulanah binti Fulan misalkan. Itu maksudnya. Itu maksudnya itu tadi. Nah. Bersedekah atas nama mayit. Walau bisyurbatil ma'in, kata Rasulullah, meskipun kau hanya bersedekah 1 teguk air, 1 gelas aqua gelas itu sedekah. Pak, Bapak haus, iya nak, ini Pak, minum ini, insya Allah sedekah. Niatnya, ya Allah, aku sedekah ini
pahalanya semoga kau sampaikan kepada almarhumah ibuku, kepada almarhum ayahku. Nah ini dia pahalanya, nilai-nilai pahala sedekah tadi itu. Nah, kalau punya harta lebih daripada itu. Nah, karena ada tradisi kita itu kalau misalkan apa namanya itu ngundang orang makan. Nah, kenapa? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenyangkan perut saudaramu itu pahalanya seperti kau dijauhkan dari api neraka 7 handakin, sab'atu handakin. Kenyangkan perut orang, mengenyangkan perut saudara kita itu dijauhkan oleh Allah 7 parit. Masing-masing parit jaraknya 1000 tahun. 7 kali 1000, 7.000 tahun. 7 kali 7.000, 49.000 tahun. Hanya 1 lukmah. Makna 1 lukmah itu 1 kunyahan. Lukmatun itu dalam bahasa Arab itu maknanya kunyahan. Jadi kalau bapak menyediakan makanan di rumah untuk tamu, lalu dimakan oleh tamu, 1 kunyahan tamu itu, kunyahan makanan yang bapak hidangkan untuk tamu itu 49.000 tahun bapak dijauhkan dari jilatan api neraka. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, bapak ibu jamaah rahimakumullah, nggak pernah mau di rumah makan sendirian, nggak pernah mau Nabi Ibrahim itu. Kalau udah mau makan pasti ngundang orang Nabi Ibrahim. Pernah datang 2 orang tamu ke rumah Nabi Ibrahim, dihidangkan makanan Nabi Ibrahim, nggak disentuh sama tamu itu. Sedih Nabi Ibrahim, gelisah hatinya. Ini tamu apa salahnya? Udah ku hidang enak-enak, disentuh pun tidak. Nah, kalau kita kan senang Pak ya. Nah, datang tamu kita hidangin apa-apa disentuh enggak pun, senang kali hati kita. Enggak rugi punya rumah, nah kan? Tapi Nabi Ibrahim enggak Pak. Susah dia. Ternyata tamu itu 2 malaikat. Nah, karena dia tidak memakan hidangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu Rasulullah SAW mengatakan, ad-dhaifun, tamu yadkhuluna fi baitil mu'minin, tamu yang masuk ke rumah orang mukmin, yadkhuluna alfun salamah, masuk pula 1000 keselamatan untuk yang punya rumah, wa alfun barakah, masuk 1000 keberkahan untuk yang punya rumah. Allah bilang kepada malaikat, ya malaikata uktub, malaikat tulis. Apa yang ditulis? Ya Allah, setiap kunyahan makanan yang dimakan tamu itu, yang berasal makanan itu dari hidangan yang punya rumah, tiap-tiap kunyahan makanan itu nilainya hajatan wa umratan mabruro, seperti orang itu melaksanakan ibadah haji dan umroh yang mabrur. Makanya bapak kalau datang tamu bersyukur kita. Kenapa? Keberkahan datang. Kita hidangkan makanan dimakan sama tamu, senang kita dapat imbalan pahala haji dan umroh. Tapi tamu ya tahu diri. Tahu dari macam mana Ustaz? Dipersilahkan dulu makan minum, baru diambil minuman dan makanannya. Nah, ini saya perhatikan Pak, kalau kanduri ya, kalau wirid itu dibagikan makanan sama yang punya rumah, belum ada akad yang punya rumah, silahkan dinikmati, udah bebas air minumnya dulu, makan ada di kipas dulu. Padahal yang punya rumah belum ngomong apa-apa itu udah habis keripiknya, habis peyeknya, sudah habis semuanya. Belum ada akad, silahkan dinikmati. Yang bahaya kalau akadnya silahkan dicicipi. Nah itu bahaya. Kok dicicipi macam mana Ustaz? Ya makan secuil taruh lagi, karena nyicipi itu namanya. Nah, ya nggak boleh. Nggak ada uang Ustaz untuk sedekah makanan, tak ada uang untuk sedekah harta. Apa yang dilakukan? Liqiraatil Quran. Kalau nggak ada kemampuan dengan memberikan hartamu, makananmu, maka sedekahlah dengan bacaan Al-Quran. Ustadz nih ngarang. Betul, kalau nggak percaya pertemuan selanjutnya saya ambilkan kitabnya, kita baca sama-sama itu. Bagi saya ini hujah, bahwasanya ketika ada orang meninggal dunia, siapa meninggal? Si Fulan. Al-Fatihah, kita bacakan Fatihah. Itu bagian daripada sedekah kita itu untuk dia itu. Yang salah begini, begitu masuk WA, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berpulang ke rahmatullah si Fulan bin si Fulin, kita balas Al-Fatihah, kirim balik Al-Fatihah, bacanya tidak. Nah, nulis Al-Fatihahnya jadi kirim Al-Fatihah, dikirim. Kita yang ngirim nggak baca Al-Fatihah. Nah, itu yang nggak ada pahala itu.
Tapi kita ini baca Fatihah nggak mesti ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadi Rasulillah sallallahu, nggak mesti begitu. Kita sebut aja, ya Allah, semoga pahala bacaan Al-Fatihah ini sampai kepada al-mampulan sikulan. Al-Fatihah, baca sampai itu pahalanya. Ini dalam kitab Tanqihul Qaul ini, kitab Tanqihul Qaul. Nggak bisa baca Quran Ustaz. Macam mana nggak bisa baca Quran? Biddu'ain. Yang ketiga, sedekah yang ketiga. Apa itu? Doakan. Nah, doa. Ini harta nggak punya, baca Quran nggak pandai. Ya. Doa itu bagian dari doa itu ya sedekah. Makanya ketika kita datang ke tempat acara Somadia, kita datang ke tempat acara entah kauri segala macam, ketika imam membaca doa, aminkan dengan sebenar-benarnya amin. Nah, ini. Karena amin kita itu maknanya kabulkan, perkenankan ya Allah. Nah ini kadang enggak gini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Bil akhirati, amin. Apa itu? Ada lagi sambil mengayat nyabutin tikar plastik tuh. Lama kali doanya dan Setelah itu selemah-lemah doa itu, selemah-lemah sedekah ya doa. Saya ketemu sama Pak Imam, Assalamualaikum Pak Imam, Waalaikumsalam. Pak Imam lewat, ya Allah, berkahilah usia Pak Imam itu. Itu kan doa saya itu. Itu bagian daripada sedekah. Nah, karena jangan sepele dengan doa orang muslim, orang mukmin itu, jamaah rahimakumullah. Nah, disebut dalam kitab ini Daqaiqul Akhbar ini. Nah, fa inna muhtajuna ilaihi, karena kami ini butuh dengan sedekahmu itu, kata ahlul kubur ini. Maka beruntung kita punya anak yang soleh, yang bisa ngaji, walaupun nggak kaya asal bisa ngaji, beruntung orang tuanya, Pak. Kalau misalkan soleh kaya lebih mantap lagi. Ini sudah hidupnya susah, ngaji nggak bisa, sama masjid jauh, yang sayang siapa? Ayahnya, emaknya yang dah duluan pergi. Minimal ya kita bisa baca Fatihah, minimal kita baca bisa surah Al-Ikhlas, kan begitu deh. Karena manfaat. Manfaat. Fa inna bikhaltumu biha walam ta'tuha fadhkuruna bifatihatil kitab. Disuruh baca Fatihah kitab. Makanya nggak salah itu kalau ada orang yang bilang apa orang baca Fatihah gitu, ya, sampai pahalanya tuh Pak. Nggak percaya kok mati aku udah bacakan Fatihah. Kita tes, saya percaya enggak. Kalau kau mati aku bacakan Fatihah, nah sampai enggak, nah gitu. Nggak percaya saya, ya nggak apa-apa. Ini bukan urusan apa namanya wajib atau tidak. Bukan urusan ya nggak percaya nggak masuk surga, yang enggak, ya sama-sama kita, nggak ada masalah itu. Yang percaya alhamdulillah, nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi jangan nyalahin yang percaya. Ya. Yang percaya juga jangan ngejek-ngejek orang yang nggak percaya, itu aja. Apa namanya itu? Namanya apa namanya itu, Pak? Saling apa nama itu? Alah, ini zaman sekarang modern nih, bahasa istilahnya apa nama itu? Nah, saya ini ngargai bapak ngargai saya, apa nama itu? Toleransi itu namanya. Oh, toleransi itu yang bukan zikir di gereja itu, bukan? Itu kebablasan toleransinya, Pak ya. Orang masjid masih luas kok mencari gereja tuh zikiran ya. Kebablasan itu. Jadi nanti malam itu. Wa fihi taqumu sa'ah, dan hari Jumat itu ditegakkannya sa'ah. Apa sa'ah? Hari kiamat. Wa ma min malakin muqarrabin, dan tiada daripada golongan-golongan malaikat yang muqarrabin, wala samain, dan tiada langit, walal ardin, dan tiada bumi, wala rihin, dan angin, wala jabalin, dan gunung, wala hazarin, dan juga batu-batu, illa wa huwa musyfikun min yaumil jum'ati, kecuali mereka semua itu musfikun. Apa musfikun? Merasa takut, merasa khawatir, merasa ngeri kalau sudah datangnya hari Jumat.
Kenapa? Mereka tahu hari Jumat hari bakal kiamat. Kita ini kok rasanya kok sepele dengan hari Jumat. Wah. Nah. Wa Ahmadu wa Turmuzi bin Ibni Umarin, dan dari Imam Ahmad bin Hambal maksudnya, wa Turmuzi, dan Imam Turmuzi, an Ibni Umarin, dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar namanya. Ma min muslimin, tidak ada dari golongan orang muslim, yamutu, yang dia itu mati, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, au lailatal jum'ati, atau pada malam Jumat, illa waqahu Allahu ta'ala fitnatal qabri, kecuali waqah. Apa itu waqah? Dia itu terbebas, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fitnatal qabri, dari fitnahnya kubur. Jamaah rahimakumullah, ada fitnah kubur, ada azab kubur. Fitnah kubur itu adalah persoalan yang ditanyakan malaikat kepada mayit. Azab kubur adalah siksa yang diberikan oleh malaikat atas perintah Allah kepada mayit. Ya, yang terbebas ini adalah fitnah kubur, maknanya soal di kubur. Hadis ini apa namanya ya? Banyak yang mendhaifkan hadis ini. Walaupun banyak juga jalur sanad-sanadnya tentang hadis ini. Boleh dipakai Ustadz? Boleh, tapi hanya sebatas fadailul amal, tak boleh lebih daripada itu. Artinya untuk merangsang kita memuliakan beribadah pada malam Jumat. Syukur-syukur ninggalnya malam, nah itu saja ya. Jangan kemudian jadikan hukum, oh yang ninggal malam Jumat pasti surga. Jangan jadikan begitu. Ini hadis bukan urusan itu ini. Oh yang nggak ninggal malam Jumat pasti ini orang yang diazab. Enggak juga, belum tentu. Ya, karena Rasulullah kan nggak ninggal hari Jumat. Rasulullah meninggal hari Senin, ya kan gitu. Artinya apa? Hadis ini jangan dipakai untuk menjadikan standar hukum bagi orang. Kalau orang itu meninggal hari Jumat pasti selamat, belum tentu. Kenapa? Kalimatnya ditambah a'adzanallahu minha. Kami berlindung kepada Allah atas mati yang buruk. Jadi dianggap meninggal pada malam Jumat itu sebagai bahagian tanda-tanda husnul khotimah, bahagian. Wa Ahmadu wa Muslimun an Abi Hurairah, dan dari Imam Ahmad dan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, man tawadha'a, barang siapa yang berwudu yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fa ahsanal wudu'a, makna fa ahsanal wudu', dia bukan hanya menyempurnakan rukun wudu'nya, tapi dia menjaga sunnah wudu'nya dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan wudu, bahkan yang memakruhkan wudunya. Mana makruhkan wudu? Lagi berwudu ngobek sama kawan samping di keran air, cuci tangan, ngobrol dia, sehat bang, sehat. Besok hari Ahad bang, cocok. Mancing kita bang, mancing. Air bagus, bagus. Lagi wudu itu makruh itu pak, itu makruh itu, makruh. Tak boleh. Makanya disunahkan ketika berwudu kita membaca doa. Ada doa cuci tangan, ada doa kumur-kumur, ada doa masuk ke hidung. Ya kan? Jangan ngobek. Makruh. Haram sih tidak, makruh. Nah, kita kepengen ibadah kita itu kan ibadah yang baik, ya gitu. Makruh. Apa namanya? Buang-buang air, apa namanya itu? Yang seharusnya dia membasuh 3 kali, dibasuh 4 kali, 5 kali, karena puasa. Basuh muka 5 kali, ya kan? Tak boleh. Basuhan pertama wajib, 2, 3 sunnah. Lebih daripada itu makruh. Bisa menjadi haram. Kenapa? Gara-gara dia berwudu gak kebagian orang, haram. Nah, karena jangan.
Fa'ahsinal wudu, bukan hanya berwudu, tapi dia mandi sunnah Jumat. Ustaz, saya bangun pagi lalu niat mandi sunat Jumat, lalu pergi kerja. Alhamdulillah, pulang kerja berkeringat lagi bau, lalu saya mandi lagi boleh? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Kan nggak macam mandi wajib. Kalau mandi wajib dia harus sebab junub dulu baru mandi. Kalau mandi sunnah Jumat nggak mesti junub dulu. Asal tak enak badan kita niat sengaja aku mandi sunnah Jumat boleh. Bapak berangkat kerja jam 7:30, jam 7 sudah mandi, niatnya mandi sunnah Jumat. Ternyata pulang kantor lebih awal, jam 10 sudah pulang. Berkeringat lagi, azan masih 1,5 jam lagi. Begitu jam 11 sumuk, berkeringat, mandi lagi, niat sunnah Jumat boleh? Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Ya. Fa'ahsinal wudu. Summa atal jum'ata, kemudian datang dia ke Jumat. Wastama'a wa khotib sudah baca rukun khutbah. Kalau azan sudah dikumandangkan di hari Jumat, tinggalkan kerjaan yang lain. Dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita di hari Jumat sedang baca Quran, ini baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran, lagi baca Quran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sadaqallahul Azim, tutup Quran. Ngapain Ustaz? Jawab panggilan azan tuh. Jangan apa namanya ya, azan pun nggak baca Quran aja dia. Ketika azan berkumandang, sunnah kita jawab panggilan tuh. Ini sering kejadian. Walaupun nggak ada masalah, bukan haram. Tapi nggak bagus saja, nggak ada adabnya bagi saya ya. Tapi Allah alam bagi yang lain. Saya sering saksikan kalau saya ada di atas mimbar itu, kan azan kedua itu. Khatib naik mimbar, assalamualaikum, duduk khatib, azan kedua. Lagi azan masuk jamaah, langsung dia Allahu Akbar. Azan lagi kumandang itu. Ya. Dosa Ustaz? Ya enggak. Haram Ustaz? Ya enggak. Enggak sah sembahyangnya? Ya sah. Tapi adabnya enggak ada. Itu aja saya bilang itu. Baiknya macam mana Ustaz? Tunggulah sebentar azan itu selesai. Kau jawablah panggilan azan itu. Biar apa Ustaz? Dapat 2 pahala. Pahala apa Ustaz? Pahala menjawab panggilan azan dan pahala sholat sunnah tahiyatul masjid atau salat sunnah apa kita bilang qobliyah Jumat. Tapi kalau kita begitu masuk azan berkumandang langsung Allahu Akbar, yang kita dapat cuma 1, pahala sembahyang sunnah, pahala menjawab azan tidak dapat. Walaupun sih nggak apa-apa, nggak haram sih enggak. Nah, tapi kan rugi momen-momen tertentu itu kita Oh ya, orang yang tingkat baca Quran saja begitu azan langsung Sadaqallahul Azim, dia dahulukan menjawab panggilan azan. Itu dalam Tanqihul Qaul disebutkan begitu tuh. Nah, zaman sekarang kan jarang-jarang itu waktu ya. Kadang lagi azan pun, lagi azan ngobek dia itu, tak boleh. Lagi azan jawab panggilan azan. Nah, hari Jumat itu. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, diampunkan baginya barang di antara Jumat yang kemudian, wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah 3 hari lagi keampunan itu. Berarti Jumat ini, Jumat yang akan datang 7 hari tambah 3 hari, 10 hari Allah gugurkan dosa-dosanya. Apa amalannya? Mandi sunat Jumat, berwudu dengan sebaik-baiknya, berangkat ke masjid, diam dengarkan khutbah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya apanya? Diampunkan dosanya 7 hari plus tambah 3 hari, 10 hari. Nah, itu keberkahannya. Nah. Ustadz, amalan apa Ustadz yang kami bisa lakukan di malam Jumat ini? Bacaan apa Ustadz? Nah, ini saya baca nih.
Ma yaqra'u lailatal jum'ati wa yaumuha. Apakah bacaan pada malam Jumat dan harinya Jumat itu? Wal Baihaqi an Abi Sa'id, dari Imam Baihaqi dan Abu Sa'id. Apa katanya? Man qara'a suratul kahfi, barang siapa membaca surah kahfi, lailatal jum'ati, malam Jumat, adha'a lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya sampai dengan Ka'bah, terangi oleh Allah. Ini hadis dipakai sebagian orang untuk menyalah-nyalahkan orang yang malam Jumat baca Yasin. Yang disuruh malam Jumat kahfi, bukan Yasin katanya. Nah, macam mana itu Ustaz? Kalimatnya malam. Malam itu kapan Ustadz? Dari mulai tenggelam matahari di ufuk barat sampai suara azan masuk subuh, dikira malam. Betul nggak? Jadi kalau ada orang habis maghrib baca Yasin, habis isya baca kahfi, masih malam nggak dihitung? Malam. Atau dibalik, habis maghrib baca kahfi, habis isya baca Yasin, masih dihitung malam nggak? Malam. Jadi membaca kahfi jam berapa saja, asal atas batas waktu tenggelam matahari sampai terbitnya waktu fajar, itu namanya masih malam. Jangan diantuk-antuk. Nah ini diantuk-antuk ini. Ini orang males nih yang ngantuk-ngantuk Pak. Cukup baca kahfi aja. Yang lain enggak. Nah, padahal firman Allah dalam Al-Quran, membaca Al-Quran itu secara umum. Tidak disebutkan dalam Al-Quran wajib malam Jumat ya. Enggak. Baca Quran kapan saja boleh. Ya. Oh, ada hadis keterangan malam Jumat baca kahfi, Memang nggak ada hadis baca Yasin malam Jumat? Ada. Nih hadisnya nih. Wa huwa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah apa katanya? Man qara'a lailatal jum'ati, barang siapa yang membaca Quran di malam Jumat. Quran apa? Wa Yasin, membaca surah Yasin. Asbaha maghfuran lahu, Allah ampunkan waktu subuh dosa-dosanya. Nih. Hadis ini Pak, hadis yang Yasin ini bukan hanya ada dalam kitab Irsyadul Ibad ini, tapi juga ada pada saat Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang muqaddimah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu diberikan muqaddimah oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Diberikan penjelasan, salah satu penjelasannya adalah orang yang membaca surah Yasin di malam Jumat, Allah ampunkan dosanya di waktu pagi. Makanya jangan diantuk-antuk, jangan diadu-adu. Yang membaca Yasin silahkan baca Yasin, yang baca kahfi silahkan baca kahfi, nggak ada masalah. Orang perintahnya umum kok, bacalah Quran. Oh ada pengkhususan malam Jumat baca kahfi, ya enggak apa-apa silahkan. Tapi jangan disalah-salahin orang yang baca Yasin. Orang namanya malam, kan panjang malam itu. Habis maghrib awak baca kahfi, malam enggak? Malam. Habis isya saya baca Yasin, malam enggak? Malam. Di mana luputnya kalau begitu? Atau dibalik, waktu saya bangun malam jam 1, jam 2 saya baca kahfi, masih malam enggak itu? Malam. Atau dibalik, saya baca kahfinya habis maghrib, jam 2 saya baca Yasin, malam enggak itu? Malam. Jadi waktunya luas itu. Jangan diantuk-antuk itu, jangan diantuk-antuk. Nah, jangan, enggak boleh bikin kacau di tengah masyarakat, jangan, enggak boleh. Nah, satu lagi amalan satu lagi. Ini amalan jarang kita buat. Karena imam, mohon maaf, saya kita juga gitu kalau jadi imam saya. Imam Jumat. Kalau Bapak membaca kitab I'anatul Thalibin atau membaca kitab Bajuri misalkan, di sini juga ada ini. Satu amalan Pak, habis salam Jumat itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu jangan bergeser dulu kaki kita itu.
Pernah dengar ini? Pernah dengar? Jangan geser gitu. Ngapain Ustaz? Wa ibnu Abi Saibah an Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Hadis ini dari Ibnu Saibah dan dari Aisyah binti Abu Bakar. Dari Asma binti Abu Bakar. Man qara'a ba'dal jum'ati, barang siapa membaca selesai salat Jumatnya, Fatihatal kitabi, Fatihah kitab. Wa qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas sab'a maratin, masing-masing 7 kali. Khufidza ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Diselamatkan Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang ini kita lakukan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita ini dituntut oleh jamaah, gitu masalahnya. Jamaah nggak ngerti nih. Panjang kali kata jamaah itu nanti. Langsung kita astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Gitu langsung kita baca zikir terus. Padahal yang disebutkan para ulama-ulama dalam kitab-kitabnya itu, kalau habis Jumat inilah yang dibaca ini sebelum kita berdoa, zikir dan lain sebagainya tadi. Cuman karena kondisi tadi Pak, jamaah nggak bisa lama-lama. Fantasiru fil ardi, apa katanya? Bertebaranlah kau di muka bumi. Ini kalau Bapak amalkan ini, insya Allah berkah hidup kita hari Jumat ini. Banyak-banyak baca sholawat di hari Jumat. Aksiru minas sholawati alayya fi kulli yaumil jum'ah. Perbanyak membaca salawat kepadaku pada hari Jumat. Ini mulai nih baca salawat nih. Salawat terus. Bapak baca salawat 10 kali, Allah tunaikan 100 kebutuhan hidup Bapak. 70 kehidupan diselesaikan Allah nanti di yaumil akhir, 30 kebutuhan hidup diselesaikan ketika kita masih hidup di dunia. Jangan pernah lepas dengan sholawat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya pikir cukup dulu di sini kajian kita. Nanti mungkin ada yang ingin ditanya-tanya, didiskusikan. Sambilan itu mungkin ada nanti tambah-tambahan lain. Saya persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ingin tanya, dipersilahkan bertanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baca Al-Kahfi hari Jumat sama dengan Al-Quran tidak sah. Ya. Hari Jumat kita bacanya. Ya, karena Pak hadis tentang baca surah Kahfi ini banyak jalurnya. Bukan hanya riwayatnya malam, ada juga riwayatnya yaumul Jum'atin, ada juga. Kalau sudah disebut yaumul Jum'atin berarti malam ya iya, siang juga iya. Nah, banyak jalurnya dia, banyak matannya, banyak segi redaksinya. Oh, mau baca saya siang Ustaz, ya enggak apa-apa, baca siang juga boleh. Ya. Sambil nunggu Ustaz, saya nunggu waktu Jumat duduk di masjid saya Ustaz, saya bacalah surah Kahfi itu boleh, enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Kayak saya udah baca malam Ustaz, kalau udah baca malam apakah baca pagi lagi boleh? Ya boleh, kan nggak ada batasan itu. Kalau sudah baca malam jangan baca lagi pagi, ya dah, nggak ada batasan itu. Bacalah Quran itu sebanyak-banyaknya itu, ya termasuk Kahfi itu bagian daripada Al-Quran, ya gitu. Bahkan di hadis-hadis lainnya rahimakumullah banyak itu, ada yang baca Hamim Tanzil. Surah apa itu Hamim Tanzil itu? Nggak ngerti juga nih Pak. Sajadah. Ada yang baca ini Pak, yang 30 ayatnya. Al-Mulk, Tabarakalladzi. Itu bagus juga dibaca di Jumat itu. Bagus. Cuman kan istilahnya begini, yang hadisnya tersebut dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, ya ini apa namanya ini? Kahfi, gitu. Sedangkan hadis-hadis lain itu tersebut terpecah-pecah, dalam Abu Daud ada, dalam Ibnu Majah ada. Jadi seolah-olah kalau nggak disebutkan dalam Bukhari dan Muslim nggak sahih, seolah-olah begitu. Walau tidak. Nah gitu. Banyak itu. Ya, itu amalan-amalan bagus. Intinya isilah hari Jumat kita dengan qiraah Quran. Nah, apa saja? Asal itu qiraah
Quran. Syukur-syukur kita mengikuti garis panduan. Ada yang baca surah Kahfi, ada yang baca Yasin. Ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Bapak? Tunggu. Apa fadilah apa saja fadilah di bulan di malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Iya. Setahu saya itu yang saya tahu itu kan lebih bagus daripada 1000 bulan Pak ya katanya ya. 83 tahun sekian bulan nggak salah saya. Itu satu. Yang lain apa fadilah malam Lailatul Qadar? Banyak Pak. Malam Lailatul Qadar dan disebut dalam sebuah di beberapa riwayat kitab-kitab disebutkan itu malam diturunkannya Al-Qur'an katanya. Malam turunkan Al-Qur'an. Makanya orang yang membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan lebih-lebih di malam Lailatul Qadar itu jamaah rahimakumullah. Itu nilainya beda itu. Di sini ada nih. Untung ditanya nih. Beda nilainya. Wa ibnu Zaud apa nih? Macam mana i'rabnya nih? Zanjuwayah an ibni Musayyibin bin Rafi'in qala man amila khairan, barang siapa yang beramal kebaikan fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Ya, kita kan menganggap semua malah hari-hari di bulan Ramadan itu hari bagus. Lebih-lebih malam Lailatul Qadar. Kita anggap itulah. Du'ifa bi asyratin ad'afin fi sairil ayam. Du'ifa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi asyratin dengan 10 kelipatan kebaikan dibanding hari-hari yang lain. Abang sodakoh di malam Lailatul Qadar 1.000 rupiah dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Berarti nilai sedekah abang 10 ribu. 1.000 rupiah kita sedekahin, dilipatin Allah 10 ribu. Kita sodakoh 10 ribu, dilipatkan nilainya seolah-olah kita sedekah 100 ribu. Kita sedekah 100 ribu, dilipatin nilai kebaikannya seolah-olah kita bersedekah 1 juta. Nah gitu keberkahannya itu. Dan doa di malam Lailatul Qadar itu doa yang makbul, disebut dalam kitab Daqaiq tadi. Malam yang makbul. Makanya diminta kita memperbanyak sedekah. Terutama bulan Ramadan ini sedekah. Sedekah yang bagus tuh sedekah makanan di bulan Ramadan, terutama buka puasa. Ini kadang kita kalau udah sedekah Ramadan nih, saya lihat asal-asalan Pak gitu, asal-asalannya. Ya, wallahu alam dengan kesanggupan apa yang dia punya gitu ya. Tapi terkadang yang sedekah ini saya lihat dia sendiri nggak selera dengan yang disedekahin, tapi dia sedekahin. Kalau dia dikasih makanan itu, dia pun nggak mau makan itu Pak, tapi disedekahin. Ya. Pak Ustadz apa contohnya? Contoh. Saya bukan menghina makanan itu, tidak. Tapi inilah yang beberapa waktu dari dulu mungkin itu. Makanan itu tidak pernah hilang di malam-malam Ramadan kita. Apa Pak? Risol bakwan. Betul ya? Tidak pernah hilang tuh Pak risol bakwan itu di malam-malam Ramadan kita. Yang makan itu imam, yang makan itu anak-anak remaja masjid tadarus. Kadang risolnya itu bakwannya itu berminyak, digoyang menetes minyaknya. Yang makan mereka, begitu ngaji suaranya serak-serak becek, marah kita. Apa ngaji suaranya macam gitu? Macam mana enggak suara serak-serak becek? Tiap malam ditekannya bakwan berminyak. Kadang yang sedekah itu mohon maaf dia pun nggak mau makan kadang. Nah itu, saya bukan mohon maaf. Bukan, tapi misalkan ada kelebihan rezeki, ada kemampuan lebih, janganlah itu aja, variasikan banyak. Nah, semakin besar kita sodakoh, semakin besar pula ganda pahala yang Allah berikan untuk kita. Nah, lebih-lebih memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa. Man fatara shaim, barang siapa memberikan makanan buka puasa kepada orang yang puasa, itu nama nilainya dengan orang itu berpuasa.
puasa. Karena jangan sayang-sayang bulan Ramadan. Kapan lagi Pak kita jor-joran ini? Tamunya nggak lama lagi pergi. Betul kan? Berapa hari lagi tamu itu tinggal sama kita? Berapa hari lagi Pak? Kurang lebih 16 hari lagi kan? Habis itu udah pergi tamu itu. Kita tunggu nanti 11 bulan yang akan datang. Iya kalau sampai. Ini. Kalau nggak sampai, kan rugi kita nanti. Di akhirat nanti waktu dikubur kita minta dibangkitkan sama malaikat. Malaikat bangkitkan sebentar aja. Mau ngapain? Mau sedekah nih Ramadan, kata malaikat. Kata malaikat, dulu kemana kau? Kata malaikat. Udah masuk kubur baru kau minta bangkit untuk sedekah. Ini mumpung ada. Tidak ada Pak kejadian dalam sejarah. Saya mau tanya Bapak, mungkin usia Bapak sama saya lebih tua Bapak, pengalaman Bapak lebih banyak, berita yang Bapak dengar lebih banyak, kejadian yang Bapak dapati lebih banyak daripada saya. Saya mau tanya, pernah nggak seumur hidup Bapak sekarang pernah mendengar orang rajin sedekah jatuh miskin bangkrut? Pernah? Nggak pernah Pak, nggak pernah. Bahkan nih mohon maaf. Ini cerita nih Pak, cerita pengalaman pribadi saya. Saya menyaksikan sendiri peristiwa itu. Bukan peristiwa apa namanya? Saya menyaksikan sendiri orang itu berkata. Saya sering duduk di belakang masjid raya itu. Duduk situ, tempat orang jual-jual minyak wangi, peci-peci. Suatu pagi ada orang kita, anak muda, dia datang di tempat kawan saya itu beli Quran dia. 7. Tanya sama kawan saya, untuk siapa? Untuk toke, katanya. Loh, tokemu orang apa? Orang kita orang kita Chinese. Nah, bukan orang Islam lah gitu. Loh, untuk apa sama tokemu? Disedekahin Pak ke masjid, katanya. Loh, kok disedekahi ke masjid? Kata toke saya, kalau dia habis sedekah Quran, banyak yang belanja tempat dia. Di depan saya tuh cerita itu. Kok gitu tokemu? Dia sering dengar Ustadz Abu Somad Pak. Lagi duduk itu Toke sering dengar Ustadz Abu Somad. Jadi tertarik dipraktekkan betul. Saya teringat ada pertanyaan dulu teringat sama saya, Pak Ustadz macam mana hukumnya ada orang yang bukan Islam tapi sedekahnya banyak kali. Bukan hanya menjampu orang fakir miskin, ke masjid pun dia sedekah. Itu macam mana nanti? Teringat saya. Berarti betul lah orang dia tak akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan di akhirat. Nih, disegerakan di dunia tuh Pak. Kenapa? Dia di akhirat nggak dapat lagi. Dia buat baik di dunia dengan hartanya, dia buat baik di dunia dengan uangnya, dia bantu orang lain, dibantu segala macam, makin baik, makin banyak dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Segera disegerakan itu. Kenapa? Allah tahu nanti di akhirat nggak dapat lagi kau nih. Jadi sebagai sebagai buah kebaikanmu di dunia, ya aku balas di dunia. Nah, gitu kata. Tapi di akhirat nggak dapat. Kalau kita, insya Allah di dunia dapat, akhirat apalagi? Kenapa? Kita termasuk orang-orang yang dapat rahim, bukan hanya rahman, tapi rahim. Tapi kalau mereka itu hanya dapat rahman, tak dapat rahim, itu bedanya kita dengan mereka. Saya itu pernah Pak sekali, saya punya teman satu di Medan itu. Dia kerja di sebuah bank, tapi orang kita Cina, agamanya mohon maaf Buddha. Waktu itu saya posting di media saya itu, saya sedang membutuhkan beberapa lembar seng, beberapa sak semen untuk balai pengajian saya. Selang 3 hari telepon saya. Besok adik saya yang di Lukbani datang ya. Ngapain dia bilang gitu? Adalah, kata dia. Adiknya datang perempuan, udah masuk Islam ya adiknya ini. Tapi abangnya di Medan masih agama itu. Adiknya dari masuk Islam, diusir dari rumahnya karena masuk Islam di Gali Lukbani. Mbak, kata abang suruh ke rumah. Iya. Oh yang dia itu? Iya. Mau begini nih Pak? Iya. Ditengok-tengok sama dia. Oh, untuk memastikan betul apa tidak rupanya. Oh, ya Pak. Nanti kami balik lagi Pak ya, kata dia. Selang 2 hari balik dia. Dibawanya seng, dibawanya semen, dikasihnya duit 1 juta lagi. Dari mana ini Dek? Saya bilang,
Dari abang, Pak. Saya mau terima ragu nih, Pak. Karena ini bukan orang muslim nih. Nah, saya takut ada apa-apa di belakang nanti nih, gitu kan. Terus dalam hati saya, selama saya tak minta, kemudian tidak ada imbal balik karena itu, karena dia ngasih saya harus begini sama dia, nggak ada konsekuensi itu. Saya terima. Begitu saya terima, saya telepon dia. Terima kasih ya, sudah dibantu ini. Nggak apa-apa, saya kemarin baru aja dapat bonus, kata dia. Saya sering di Medan ini bagi-bagi itu. Dia sama kawan sendiri, kenapa nggak kita bagi, kata dia. Alhamdulillah, nama saya. Nah, kalau menurut Pak Ustadz macam mana? Dosa saya terima itu? Boleh kan? Alhamdulillah kalau gitu. Kalau nggak boleh, payah saya bongkar juga ya kan. Jadi insya Allah lah Pak ya, mudah-mudahan kita ini ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita amalan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.